Upacara bendera hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara menyiapkan seluruh peserta upacara. Pimpinan saya ambil alih. Seluruhnya siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Kabar upacara bendera hari Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 siap dimulai. Laksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Jalan kiri. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar
Besar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan, serta anak-anak yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memberi kita kesempatan berkumpul di sini dalam keadaan sehat serta cuaca yang cerah. Hari ini, tepat tanggal 28 Oktober, kita kembali memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk mengingat sebuah momentum besar yang menandai bersatunya seluruh pemuda-pemudi bangsa Indonesia dalam satu ikrar. Ikrar yang mengikat pemuda untuk bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan. Tanpa ikrar seperti itu, mungkin saja kita masih tercerai-berai. Dulu nama Indonesia tidak ada. Yang ada adalah Jawa, Sunda, Madura, Batak, Bugis, dan suku-suku lainnya. Akan tetapi, demi kemenangan Indonesia melawan penjajahan, semua suku rela membuang gengsi dan egonya, bersatu, saling menerima perbedaan satu sama lain.
Persatuan dan toleransi semacam itulah yang mulai hilang dari pemuda-pemuda Indonesia. Saat ini banyak orang saling menghina hanya karena perbedaan agama, budaya, atau perbedaan pendapat. Karena mereka merasa paling benar, paling pintar, serta terlalu sibuk dengan perdebatan. Akhirnya lupa Indonesia punya masalah-masalah yang lebih penting dan punya cita-cita yang mulia. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut memperingati Hari Sumpah Pemuda dan harus dapat mengambil hikmat dan makna yang terkandung di dalamnya. Kita patut mencontoh sikap persatuan pemuda yang bisa serempak dalam satu wadah NKRI, sehingga punya rasa bangga memiliki bangsa ini, hingga bersatu membangun dan mempertahankan kesatuan negara ini. Dengan Sumpah Pemuda, kita harus jeli melihat dan bersikap dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara dari tangan-tangan rusak yang saat ini banyak memanfaatkan medsos dengan tujuan yang tidak baik. Jangan sampai kita dapat terpecah belah hanya karena niat segelintir orang yang merongrong dan ingin mengambil keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu, anak-anakku dan para guru serta karyawan yang saya cintai, generasi muda harapan bangsa, mari bersama-sama kita bangkit dan berusaha menjaga toleransi dan kerukunan meski punya latar belakang berbeda. Jangan sampai sedikit perbedaan malah menghalangi kita untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Media sosial menjadi senjata bagi kita para pemuda untuk berjuang, untuk beropini. Namun terlebih dahulu kita harus meliterasi diri kita akan paparan dari dunia internet. Informasi yang baik dan yang buruk harus bisa kita seleksi. Bijak dalam menggunakan media sosial. Katakan yang perlu dikatakan dan tetap dengan bahasa yang baik. Ingat filosofi dari gerakan Sumpah Pemuda, gerakan yang mati-matian dibentuk pendahulu kita di masa lalu, bahwa akan ada satu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Itulah ikrar Sumpah Pemuda yang begitu luhur. Saat ini yang terpenting bagi kita semua adalah terus belajar, kembangkan talenta, dan jadilah generasi yang kreatif, inovatif, berbudi luhur, serta memiliki sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Semangat! Tuhan memberkati semua niat baik kita. Salam sehat. Siap, gerak. Pembacaan doa. Bapak, Ibu guru, karyawan, serta teman-teman semua, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah,
Pada saat berbahagia ini, kami berhimpun untuk memperingati hari bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami, Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri dan kreatif demi memajukan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah para pemuda kami menjadi pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam berpendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Jauhkanlah sifat tamak, iri, dan dengki, serta segala perilaku yang menjadi larangan agama dan negara. Bapa, doa ini kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Fransiskus Asisi dan Ibu Magdalena Demon, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pelantikan pengurus OSIS SMP Maria Goretti periode 2020-2021 segera dimulai. Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2019-2020 beserta calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS
periode 2020-2021 menempatkan diri. Pembacaan daftar pengurus OSIS tahun 2020-2021. Daftar nama pengurus OSIS SMP Maria Goretti Semarang. Periode 2020-2021. Ketua 1. Dominika Yorinda. Ketua 2. Yasinta Naila Agustus. Sekretaris 1. Melika Tracy. Sekretaris 2. Angela Mona. Bendahara 1. Antonia Maura Wenda Ali. Bendahara 2. Antonia Angelina Maudi. Di bidang 1, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Latifah Ella Diana. 2. Ligita Ayu Krista. 3. Gwen Eliseva. Di bidang 2, kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Nikita Krisma Jaharani. 2. Valentina Putri Elvira. 3. Natania Surya Putra. Di bidang 3, pendidikan pendahuluan bela negara. 1. Brigita Kristianda Widiasa. 2. Grisela Yesi. 3. Emmanuel Octavia. Si bidang 4, Budi Pekerti. 1. Laurentius Martin Herlanda. 2. Karl L. 3. Maria Mita Maharani. Si bidang 5, berorganisasi politik. 1. Eleonora Ganiswara. 2. Siva Aruna Sarwahita. 3. Laurentius Advento Nugraha. Si bidang 6, keterampilan dan kewirausahaan. 1. Kezia Quintania Suteja. 2. Eliseba Parisuda. 3. Elizabeth Nadia Nanda. Si bidang 7, kesegaran jasmani dan rohani. 1. Mesa Raisa Sumono. 2. Dimas Juk. 3. Galen Adrian Laksana. Si bidang 8, apresiasi, persepsi, dan kreasi. 1. Monica Kristianinda Widiasi. 2. Godelava Chelsea Trisadi. 3. Gisela Fernando. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menempatkan diri. Penyerahan bendera merah putih dan bendera OSIS oleh Ketua OSIS periode 2019-2020
kepada kepala sekolah dilanjutkan pelekatan samit sebagai tanda berakhirnya tugas pengurus OSIS periode 2019-2020. Penandatanganan berkas serah terima jabatan. Penyerahan bendera merah putih dan bendera OSIS oleh kepala sekolah kepada ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 dilanjutkan pengalihan samit sebagai tanda dimulainya tugas pengurus OSIS periode 2020-2021. Janji pengurus OSIS. Janji pengurus OSIS. Janji pengurus OSIS. Atas dasar kehormatanku, aku berjanji. Atas dasar kehormatanku, aku berjanji. 1. Akan menjalankan kewajibanku 1. Akan menjalankan kewajibanku selaku pengurus OSIS selaku pengurus OSIS dengan kesungguhan hati. dengan kesungguhan hati. 2. Akan tunduk kepada ketentuan yang berlaku 2. Akan tunduk kepada ketentuan yang berlaku sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan penuh tanggung jawab sebagai awal bakti kepada sekolah, bangsa, dan negara. sebagai awal bakti kepada sekolah, bangsa, dan negara.
3. Akan menjalankan kewajibanku sebagai pengurus OSIS 3. Akan menjalankan kewajibanku sebagai pengurus OSIS dengan jiwa persatuan dan kesatuan dengan jiwa persatuan dan kesatuan atas dasar kekeluargaan demi tercapainya tujuan OSIS pada khususnya demi tercapainya tujuan OSIS pada khususnya dan tujuan pendidikan pada umumnya. 4. Akan belajar dan bekerja keras 4. Akan belajar dan bekerja keras serta akan memberi teladan kepada teman-teman yang lain. yang lain. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati janjiku ini dengan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Amin. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah meninggalkan tempat pelantikan. Pelantikan pengurus OSIS telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS periode 2019-2020 dan selamat bekerja kepada pengurus OSIS periode 2020-2021. Kiranya Tuhan memberkati.